Mari bersama-sama seundang kita bangkit berdiri. Kita tetap terus dalam sikap penyembahan sampai kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Mari terus ambil sikap penyembahan agar hati kita, hidup kita menjadi seperti tanah yang subur. Agar pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh dapat bertumbuh dengan baik dan dapat berbuah buah yang lebat. Jesus. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu dari depan hingga sampai ke belakang. Ruangan ini memenuhi hadirat-Mu. Hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Mari bersama-sama katakan, Tuhanku berkuasa, berkuasa untuk melakukan perkara yang Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku untuk memberikan kemenangan. Mari jemaat Tuhan saja. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar, kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidup. Kemenangan besar, kemenangan besar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi siang hari ini biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Amin. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan pengurapan Tuhan.
Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua umat-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi dengan urapan baru, dengan minyak baru. Urapan imamat yang rajani, menyertai pemberitaan firman Tuhan buat pagi hari ini. Otoritas ibawa surgawi menyertai dalam nama Yesus. Beri hamba-Mu bahasa-bahasa yang baru, sederhana. Taruhkan perkataan-Mu atas perkataan bibir lidah hamba-Mu. Taruhkan isi hati-Mu atas isi hati hamba-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, tutup bungkus pemberitaan firman Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan kuasa darah Yesus. Firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memerdekakan, firman yang hidup. Itulah yang terjadi buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami siap terima firman Tuhan yang hidup berkuasa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Sekali lagi kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Suaranya baru 85%. Shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Kabar baik, luar biasa. Saudara terkasih, tidak terasa kita sudah di awal bulan Mei tahun 2021. Kayaknya baru kemarin, baru tahun 2020. Dan kita sudah hampir di pertengahan tahun 2021. Saudara tidak terasa. Terus waktu berjalan dan terus berjalan Bapak Saudara. Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, di mana hari-hari ini merupakan hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Saudara nggak aminkan pun hari-hari yang jahat, saudara, itu firman Tuhan. Jadi untuk itu firman Tuhan amin. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, masa-masa sulit. Tetapi saya percaya satu hal, di mana bahwa hari-hari inilah Tuhan sedang menunjukkan orang-orang pilihannya, gerejanya, di mana Alkitab berkata akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang berdoa memuji menyembah Tuhan dengan orang yang tidak berdoa memuji menyembah Tuhan. Amin. Orang yang mampu berdiri menghadapi segala hal adalah orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Allah pemulihku saat masa sulit. Boleh katakan kiri kanan, Allah pemulihku saat masa sulit. Saudara, ini masa sulit. Amin. Ini masa sukar. Seluruh dunia sedang mengalami hal demikian. Tetapi saudara, firman Tuhan akan membawa kita kepada satu pemulihan, kepada pemulihan yang lain, pada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8 saja kita baca. Karena ada beberapa ayat, saya hanya ambil dari ayat 1 sampai 8. Saya minta kita boleh bergantian membacanya. Saya ayat yang pertama, ayat ganjil. Nanti Bapak Saudara yang genap ayat 2. Dan seterusnya di ayat ke-8 kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada, katanya, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari-hari di mana yang kita jalani, saudara bisa perhatikan apa yang barusan kita baca, di mana merupakan kisah daripada Daud bersama dengan prajurit, di mana kota mereka, tempat mereka dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Saudara, kalau kita lihat kondisi demikian, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, saudara bukan hanya sedih, saya percaya. Istri, anak-anak, harta benda, rumah, semua habis dibakar, semua dijarah. Bukan hanya panik, saudara, stres mungkin. Kalau Daud dan bersama dengan prajuritnya nggak dalam Tuhan, udah gila, saudara. Keadaan yang begitu memukul hati mereka, hingga pada waktu mereka melihat apa yang sedang terjadi, bagaimana sikap, bagaimana tanggapan daripada orang-orang atau pengikut-pengikut daripada Daud. Alkitab berkata apa, saudara? Daud itu hampir apa? Dilempar, mau dikeroyok, saudara. Ya mungkin mereka berkata begini, ini gara-gara Daud ini semua ini. Gara-gara Daud ini semua ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sangat terpuruk, bukan hanya terjepit, saudara, semuanya habis, hilang seketika, saudara. Saudara, mungkin kalau hal demikian diperhadapkan kepada kita, Ziklag sedang kita alami hari-hari ini, saudara, pertanyaannya, apakah Allah sanggup memulihkan keadaanku? Apakah Tuhan bisa memulihkan hidupku? Ini bisa pertanyaan datang atas kehidupan saudara dan saya. Bisa nggak Tuhan memulihkannya? Sanggupkah Tuhan untuk memulihkan keadaanku yang sudah hancur, yang sudah berantakan? Karena kalau dilihat dari keadaan seperti ini, saudara, bukan hanya keputusasaan, tapi semua intimidasi dari mana-mana datang. Hati yang hancur. Intimidasi datang itu, saudara. Mungkin intimidasi datang kepada Daud. Nah, lu lihat. Tapi kamu orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kamu orang yang memuji menyembah Tuhan. Tapi kamu raja yang hebat. Nah, lihat semua habis. Istri, anak-anakmu dijarah, harta bendamu, rumahmu habis. Dibuat semuanya. Saudara, gue dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi Ziklag dalam kehidupan kita. Semua mungkin habis. Nggak ada harapan. Mungkin sampai kita berkata begini, kayaknya Tuhan pun nggak bisa memulihkan keadaan saya. Siapapun nggak bisa memulihkan keadaan saya. Siapapun tidak akan bisa menyembuhkan, menjamah sakit penyakit saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah mari kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Pada waktu dia menghadapi Ziklag, pada waktu dia menghadapi tekanan,
Pada waktu dia menghadapi serangan bukan hanya dari musuh-musuhnya, tapi dari pengikutnya. Orang-orang yang dekat terhadap dia. Dan mari kita belajar. Apa yang harus sebagaimana Daud lakukan. Apa yang harus dibangun. Dan untuk kita boleh bangkit. Saudara, perlu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita hingga jatuh tergeletak. Daud bisa mengalami demikian. Tapi saudara perhatikan, bisa baca hingga kisah selesai. Bahwa Daud tidak pernah jatuh tergeletak, Tuhan biarkan. Saudara, sehebat apapun, separah apapun, sesulit apapun, atau Ziklag dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan tidak pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Pak firman Allah berkata, Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Saudara tahu pujian ini? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Saudara, kata kamu diganti dengan saya atau aku atau Yaodo. Ya saudara. Pertama, nanti kedua ganti, kasih tunjuk kiri kanan. Apabila kamu jatuh, saling menguatkan, amin. Jangan saling menjatuhkan. Jangan cari-cari masalah. Enggak dicari masalah, masalah pun datang. Saudara, sering saya berkata kepada istri saya, jangan cari masalah. Enggak dicari pun pasti datang. Amin. Jadi jangan cari masalah. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari lambaikan tangan saudara, katakan, tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, sebab Tuhan menopang. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Jangan lupa beritahu kiri kanan, katakan, apabila ya tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai di situ saudara, nanti nyanyi terus kita habis waktunya. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita, Amsal 24 ayat 16 berkata, saya baca saja. Amsal 24 dan 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Haleluya. Saudara, hari-hari ini di mana-mana terjadi bencana. Dari ujung yang bumi yang satu, ujung yang lain. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Bencana demi bencana. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang diburu-buru oleh bencana adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik, saudara. Di sini tidak ada orang fasik. Di sini semua orang yang benar. Katakan amin. Semua orang-orang yang benar. Saudara, ada kata 7 kali. Dalam bahasa Alkitab 7 kali itu berbicara tentang sempurna. Mungkin saudara bisa berkata, aku udah lebih 7 kali. Bahkan tidak terhitung lagi. Sempurnalah penderitaan saudara. Tapi Tuhan berkata, tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Amin. Saudara, ada berkata begitu ya. Aku udah lebih 7 kali Pak Pendeta. Iya. Kata Alkitab, bahasa Alkitab 7 itu sempurna.
Saudara, tidak terhitung lagi penderitaan. Tidak terhitung lagi mungkin tekanan, masa sulit, semuanya dialami. Saya bilang, sempurna. Tapi saudara tetap bersyukur. Tuhan tidak pernah biarkan saudara jatuh hingga sampai tergeletak. Tangan Tuhan memegang tangan saudara untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Nah saudara, pada waktu kita menghadapi hal demikian, sebagaimana Daud menghadapi Ziklag. Bagaimana sikap kita menghadapi Ziklag dalam kehidupan kita? Sebagaimana Daud menghadapinya, sebagaimana sikap Daud. Nah saudara, bagaimana bersikap supaya kita bangkit dari posisi terjepit dan penuh keraguan? Ya tentunya saudara, dari awal saya berkata begitu saudara, kalau kita menghadapi Ziklag dalam kehidupan kita, pasti banyak keraguan-keraguan. Wah kalau udah seperti ini mungkinkah? Bisa nggak Tuhan pulihkan? Kayaknya mustahil deh. Saudara, semua hal-hal yang mustahil, semua hal-hal yang tidak mungkin, Tuhan kerjakan dibuat menjadi hal yang hal-hal yang tiada mustahil bagi Dia. Amin, saudara. Kalau semuanya mungkin, tidak perlu pekerjaan dan tangan Tuhan di sana, nggak perlu mujizat. Jadi kalau saudara sedang menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, maka mujizat Tuhan sedang menanti atas saudara. Amin. Pada waktu saudara berkata, nggak mungkin saya bisa disembuhkan. Tetapi disitulah datang mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan datang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Hal-hal yang tidak mungkin itu urusan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Bagian kita, bagaimana kita bersikap menghadapi Ziklag dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana sikap kita pada waktu kita terjepit, pada waktu kita menghadapi keraguan dalam hidup ini. Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-6, saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dikatakan begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, dalam keadaan terjepit, bahkan dikatakan bagaimana hati rakyatnya, pedih hati mereka, sangat pedih hati mereka, sangat terjepit keadaan Daud pada waktu itu. Tetapi sikap Daud yang pertama, saudara, di tengah keraguan, saudara, datanglah dan kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daud dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, inilah sikap kita menghadapi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Enggak ada kata mundur, saudara. Amin. Enggak ada kata goodbye sama Tuhan Yesus. Tetapi apapun yang terjadi, aku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dokter bilang sakitmu gak bisa disembuhkan, tetap berkata Tuhan Yesus baik.